Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fandi Tegar Siswanto dengan NIM 130.122.3208. Pada kali ini video ini dibuat untuk memenuhi tugas 15 mata kuliah Sistem Basis Data. Di sini saya akan menjelaskan apa itu cold backup, apa itu hard backup, apa itu logical backup, apa itu semua tipe backup, dan melakukan praktik backup dan restore. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu cold backup. Jadi cold backup ini atau yang bisa juga disebut sebagai offline atau statis backup merupakan suatu metode backup yang terjadi ketika keadaan database sedang offline. Karena database ini sedang offline dan tidak dapat diakses banyak orang, membuat backup data ini menjadi lebih mudah dan data yang di backup menjadi data yang di backup ini tetap konsisten. Tapi masalahnya adalah database ini harus offline, sehingga merupakan masalah yang besar bagi perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak secara 24 jam seperti itu. Lalu berikutnya hot backup. Hot backup atau yang bisa juga disebut sebagai online atau dinamis backup merupakan metode backup yang terjadi ketika database ini sedang online atau dapat diakses oleh banyak orang, sehingga membuat peluang data yang tidak konsisten ini menjadi lebih besar. Tapi keunggulannya itu database ini tetap online sehingga tetap bisa diakses. Lalu untuk logical backup, di mana logical backup ini merupakan backup yang membuat copy dari konten database seperti tabel, skema, dan prosedur yang dapat diekspor atau impor dengan tools dan menyimpan data dalam bentuk binar. Sehingga membuat logical backup ini lebih lambat dibandingkan dengan physical backup, atau lebih lambat dibandingkan online atau offline backup. Dan juga kekurangan lainnya yaitu tidak menyimpan informasi file system, sehingga membuat proses recovery data ini menjadi lebih lambat jika dibandingkan dengan physical backup. Lalu berikutnya untuk tipe-tipe backup, yang pertama ada full backup, di mana pada backup ini akan menyimpan seluruh data seperti misalnya pada hari pertama saya menambahkan 100 data lalu melakukan full backup. Lalu pada hari berikutnya saya menambahkan 100 data melakukan full backup. Lalu pada hari berikutnya saya mengurangi 50 data lalu melakukan full backup. Nah, setiap harinya itu menyimpan seluruh data yang ada, sehingga di hari ketiga saya mendapatkan, setelah melakukan full backup, saya mendapatkan 3 backup data, yaitu 100 data, 200 data, dan 150 data, seperti itu. Lalu pada kumulatif backup ini, backup yang menyimpan seluruh data yang berubah sejak terakhir kali kita melakukan full backup. Jadi misalnya pada hari pertama saya menambahkan 200 data, lalu melakukan full backup. Lalu pada hari berikutnya saya menambahkan 100 data, nah lalu melakukan kumulatif backup. Nah yang disimpan itu hanyalah 100 data yang ditambahkan. Lalu misalnya berikutnya saya menambahkan lagi nih, misalnya 50 data, lalu melakukan kumulatif backup. Nah yang disimpan pada kumulatif backup di hari kedua adalah 100 data yang saya tambahkan pada hari pertama, lalu 50 data yang saya tambahkan pada hari kedua, seperti itu. Lalu misalnya ada incremental backup. Nah ini sama seperti kumulatif backup, bedanya ya hanya menyimpan data yang terakhir kali kita backup. Misalnya pada hari pertama saya menambahkan 200 data, lalu saya melakukan full backup. Lalu pada hari kedua saya menambahkan 100 data lagi, lalu melakukan incremental backup. Nah yang disimpan itu hanyalah 100 data yang berubah, seperti itu. Lalu misalnya keesokan harinya saya menambahkan 50 data, lalu melakukan incremental backup. Nah yang disimpan itu hanyalah 50 data yang ditambahkan pada hari kedua. Berbeda sama kumulatif, yang kalau kumulatif kan yang disimpan ini ada 100 data di hari pertama sama 50 data pada hari kedua. Nah kalau incremental backup ini hanya menyimpan 50 data yang berubah pada hari kedua, seperti itu. Lalu berikutnya ada copy backup, di mana pada copy backup ini sama seperti full backup, yaitu menyimpan seluruh data. Bedanya, data itu tidak ditandai sebagai telah di backup, seperti itu. Misalnya pada hari pertama saya menambahkan 200 data, lalu melakukan full backup. Lalu keesokan harinya saya menambahkan lagi 100 data dan melakukan kumulatif backup.
Lalu pada hari kedua, saya menambahkan 50 data lalu melakukan copy backup. Nah, yang disimpan pada hari kedua di copy backup yaitu adalah total datanya, jadi 200 ditambah 200 ditambah 50. Tapi tidak ditandai sebagai full backup. Jadi misalnya pada hari ketiga saya tidak melakukan apa-apa lalu melakukan kumulatif backup. Nah, yang disimpan pada kumulatif backup di hari ketiga adalah 100 data yang diubah di hari kedua dan 50 data yang diubah pada hari kedua, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah praktik backup dan restore. Nah, ganti screen share-nya jadi ke window, jadi ke screen. Nah, seperti ini. Misalnya saya punya suatu database, misalnya saya punya database mahasiswa, seperti database mahasiswa yang berisi tabel data mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama, asal kota, asal SMA sama usia, misalnya seperti itu. Lalu saya menambahkan data pada data mahasiswa. Nah, ini nambah datanya, lalu berikutnya saya akan melakukan backup pada database mahasiswa ini. Caranya yang pertama adalah mencari file MySQL. Nah, di sini lalu di MySQL server, lalu di binary, nah di bin. Lalu berikutnya saya akan mengakses command console, lalu untuk sintaksnya untuk melakukan backup yaitu adalah MySQL dump min u, di mana ini merupakan user, lalu ketik nama usernya, lalu min p min h, di mana h ini merupakan host. Jadi setelah melakukan min h, ketik nama hostnya, lalu berikutnya ketik nama database yang ingin kita backup. Misalnya namanya mahasiswa, ini namanya mahasiswa. Nah, misalnya namanya mahasiswa, lalu seperti ini, lalu ketik mau disimpan di mana tabel mahasiswa ini. Misalnya saya simpan di, bisa saya simpan di sini. Jadi C.2. Lalu berikutnya di sini ketik nama file backupnya, misalnya namanya mahasiswa.sql. Ini enter password. Nah, kalau misalnya tidak terjadi apa-apa, nah artinya itu berhasil. Lalu berikutnya, misalnya saya ingin mengubah misalnya yang namanya Pandika sama Simon dihapus, misalnya seperti itu. Oke. Nah, ini terhapus. Nah, lalu saya ingin merestore-nya kembali. Nah, caranya adalah MySQL menu, ini merupakan user, lalu minta localhost, lalu ketik nama database-nya, lalu ketik direktori filenya ada di mana seperti itu. Siswa masukkan password. Nah, kalau tidak terjadi apa-apa artinya berhasil, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita cek lagi di select format data mahasiswa ini, nah Pandika sama Simona jadi ada lagi, seperti itu. Ya, begitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.